Oke, sekarang kita masuk ke bahasan tentang logisisme. Oke, setelah kita bahas tentang formalisme dan platonisme, sekarang kita masuk ke logisisme. Jadi pertama, bahwa logisisme itu asumsinya bahwa matematika itu adalah objek dari logika. Intinya apa? Matematika adalah objek dari logika. Nah, karena dia sebagai objek dari logika, maka semua kebenaran dari matematika itu adalah turunan dari logika. Oke. Ini siapa namanya tadi? Salah satu ahli dari logisism itu adalah Bertrand Russell dan juga rekannya Whitehead yang membuat buku tentang Principia Mathematica. Mereka membuat aturan-aturan logika dari semua objek-objek matematika yang ada. Ya, dari semua aturan-aturan matematika yang sudah ada itu coba diturunkan menjadi hukum-hukum logika. Sampai 1 tambah 1 sama dengan 2 itu coba untuk dibuatkan dasar logikanya ya. Sehingga bukunya sangat tebal sekali. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa menurut logisism, matematika, objek-objek matematika, aturan-aturan matematika itu bisa direduksi ke dalam sistem logika. Oke, sehingga ada kemiripan dengan formalisme bahwa matematika itu dibuat, bukan ditemukan. Ya. Cuman bedanya kalau formalisme bilang matematika dibuat dalam bentuk simbol-simbol, konversi-konversi, peraturan-peraturan yang disepakati oleh matematikawan. Bagi logisisme, matematika itu adalah turunan dari ilmu logika. Oke. Nah, ilmu logika itu sendiri itu dibuat oleh manusia ya, terutama dulu pada masa Yunani kuno. Anda mungkin masih ingat logika populer Aristotelian ya. Ini salah satu contoh logika sederhana dari Aristoteles. Selalu ada premis mayor, premis minor, dan konklusi. Jadi umpamanya all humans will die. Semua manusia pasti mati. Socrates is human. Socrates itu manusia, sehingga Socrates pasti mati. Nah, bagi logisism, semua aturan matematika, objek matematika itu bisa dirumuskan ya ke dalam logika seperti ini. Minimal logika if then. Ya, silogisme if then, jika maka ya. Jika semua manusia pasti mati dan Socrates adalah manusia, maka Socrates pasti mati. Jika maka. Nah, logika-logika ini kemudian diformulasikan lagi, istilahnya dikembangkan lagi menjadi bentuk-bentuk yang disebut sebagai aksioma. Oke, jadi aksioma itu sebenarnya adalah aturan-aturan logika, aturan-aturan logika yang bisa dipahami kebenarannya dari inferensi atau dari turunan-turunan logika. Oke. Nah, jadi umpamanya seperti ini. Karena OA, OB, dan OC sama panjang, maka dan sebagainya. Ya, ini secara kasar itu bisa dilihat bahwa penemuan sudut segitiga
alfa tambah beta 90 derajat itu pun bisa diturunkan menjadi logika yang sederhana seperti ini. Ya, belum nanti diturunkan lagi, ditarik lagi menjadi aksioma-aksioma yang lebih sederhana, tapi dia bisa menjelaskan banyak sekali aturan-aturan, teorema-teorema ya matematika yang ada. Nah, kan tetapi logisisme ini ada kelemahan. Ada kelemahan. Yang pertama bahwa tidak semua kebenaran matematika itu bisa diturunkan dari logika. Tidak semua kebenaran matematika itu bisa diturunkan dari logika. Ya. Contoh umpamanya paling gampang aja, bilangan. Gitu. Bagaimana logika bisa membuat dasar-dasar logis dari 0 itu dari mana? Atau 1, 2, 3 itu. Kalau logisisme bilang semua objek matematika itu bisa direduksi atau bisa diturunkan dalam hukum-hukum logika, bagaimana melogikakan ketakterhinggaan? Ya, aksioma tentang ketakterhinggaan. Nah, itu seperti apa? Kan nggak bisa. Sehingga banyak aksioma-aksioma matematika itu bentuknya independen, artinya dia tidak diturunkan dari manapun, tidak diturunkan dari logika dan sebagainya, hanya sebatas asumsi saja, umpamanya ketakterhinggaan, aksioma ketakterhinggaan itu hanya asumsi saja, karena tidak pernah bisa dibuktikan. Atau bilangan natural 0, 1, 2, 3, 4, nah itu ada dari sendirinya, itu tanpa harus diturunkan ke dalam bentuk logika. Atau dalam geometri umpamanya titik, garis dan sebagainya, itu semua tidak bisa diturunkan dari logika, ya, hanya asumsi-asumsi saja. Kalau ada itu yang namanya titik, tapi kita nggak tahu titik di sini tuh apakah titik itu ternyata kumpulan dari garis juga, karena saking kecilnya titik, kalau di mikroskop terus jadinya sebenarnya ada garis-garis itu nggak tahu, ya. Kita hanya pakai asumsi aja kalau ada titik, ada garis dan sebagainya. Nah, yang ketiga, karena beberapa aksioma matematika itu bersifat independen, dia tidak diturunkan dari satu sistem sebelumnya, dari logika sebelumnya, maka dia hanya sebatas asumsi-asumsi saja, yang asumsi-asumsi ini belum tentu atau belum dibuktikan kebenarannya. Oke. Nah, dari sini terbantahkanlah itu logisisme yang mau membuat fondasi matematika bahwa semua objek matematika, semua aturan-aturan matematika itu bisa direduksi dari logika. Ya, ini terbantahkan. Oke. What is the biggest factor? Mungkin itu saja pembahasan kita tentang logisisme. Jadi kesimpulannya, yang pertama, bagi logisisme semua hukum-hukum matematika, objek-objek matematika itu bisa diturunkan dari hukum logika, ya. Dan matematika itu awalnya memang logika. Jadi dulunya matematika itu logika yang ditemukan, yang dibuat oleh filosof Aristoteles. Sehingga bagi logisisme, matematika itu dibuat oleh manusia, ya. Dibuat oleh manusia, bukan ada dari sononya, ya, bukan hukum-hukum alam, bukan, dia hanya sistem logika aja, sistem logika. Dan semua kebenarannya, kebenaran matematika apapun itu bisa direduksi ke dalam suatu sistem logika. Sehingga Bertrand Russell dan Whitehead, ya, salah beberapa tokoh logisisme, membuat buku Principia Mathematica, membuat
reduksi dari logika dari semua aturan-aturan, semua objek-objek matematika. Akan tetapi tidak berhasil karena memang ada kelemahannya seperti yang saya uraikan tadi, bahwa tidak semua aksioma matematika itu bisa direduksi menjadi logika. Dalam hukum logika ada aksioma-aksioma yang memang dia independen, dia tidak diturunkan dari manapun, dia hanya sebatas asumsi-asumsi saja yang dianggap benar lah gitu, nggak usah dibuktikan kebenarannya ya, sehingga dari situ logisisme terbantahkan. Oke. Nah, terima kasih. Besok kita akan membahas minggu depan tentang intuisionisme ya. Dari kelemahan logisisme ini nanti juga akan ditanggapi oleh intuisionisme, yang intuisionisme ini menjadi embrio dari konstruktivisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.